Heboh, Lady Nayoan dan Randy Kiernet mengalami sebuah kecelakaan tunggal yang menyebabkan mobil yang ditumpangi mereka terbalik hingga menimbulkan sejumlah luka dan cedera yang dialami oleh keduanya. Kabar kecelakaan yang dialami Lady disebutkan berawal saat keduanya usai menjalani mediasi dengan salah satu pendeta yang sebelumnya pernah memediasi keduanya secara terpisah. Lantas, seperti apa kondisi Lady dan juga Randy usai tragedi yang terjadi sebelum persidangan mediasi kedua mereka itu? Dan seperti apa penjelasan Dr. Richard Lee dan juga Inara dengan kondisi Lady pada saat ini pasca kecelakaan tunggal bersama Randy? Ya, seperti diketahui sebelumnya, baik Randy maupun Lady tengah berusaha keras untuk mengambil keputusan terbaik jelang mediasi keduanya yang rencananya dilangsungkan pada hari ini. Keduanya bahkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar keputusan yang diambilnya nanti melibatkan Tuhan di dalamnya dan mendapatkan ridho darinya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia alias PGI menanggapi hal ini? Benarkah PGI pun mengharapkan agar perceraian pada rumah tangga Randy dan Lady Nayoan tidak terjadi? Sementara itu, setali tiga uang dengan apa yang dialami Lady, Inara idola Rusli, rekan yang sepertinya juga memiliki nasib sama dengannya, mengalami kejadian serupa yang menimpa mobil listrik barunya. Seperti apa kronologi kejadian kecelakaan yang dialami oleh Inara? Benarkah Inara pun trauma karena kejadian tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, nasib buruk agaknya belum bisa pergi dari sosok Lady Veronica Nayoan alias Lady Nayoan. Setelah heboh permasalahan rumah tangganya yang dimunculkan ke publik terkait dengan sang suami Randy Kiernet yang telah berselingkuh dengan artis Syahnaz Sadiqah. Kali ini, Lady pun dikabarkan mengalami sebuah kecelakaan tunggal yang menyebabkan mobil yang ditumpanginya dengan sang suami Randy Kiernet terbalik dan menimbulkan sejumlah luka dan juga cedera yang dialami. Ya, kecelakaan tunggal yang diduga terjadi di Tol Jatibening, Bekasi pada malam hari kemarin itu dibenarkan oleh manajer Randy Kiernet Ade Fauzan yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi via pesan singkat. Ade pun membenarkan terjadinya kecelakaan dalam posisi Randy tengah mengantarkan ibu dari 3 orang anaknya itu usai melakukan mediasi dengan pihak pendeta. Benar, Randy dalam posisi antar Randy pulang setelah mediasi mereka dengan pendeta. Ade juga mengatakan keadaan Lady saat ini masih bersama sang suami, namun tidak menjelaskan dirawat di mana ataupun nama rumah sakitnya. Meski begitu, Ade juga menambahkan, jika menurut hasil medis, Lady menderita cedera di bagian otot bahu, pinggang, pinggul, dan juga kaki kiri. Sementara itu, insiden kecelakaan yang dialami Lady dan suaminya Randy Kiernet ternyata sudah lebih dulu diketahui oleh sahabatnya Dr. Richard Lee. Dokter sekaligus konten kreator ini pun juga menyebutkan jika ia mendapatkan informasi serupa dari manajer Lady. Namun, masih belum bisa menghubungi lebih lanjut terkait bagaimana kondisinya dan sedang dirawat di mana.
Lantas, bagaimanakah Dr. Richard Lee sebagai teman dan orang yang membantu Lady mencari pekerjaan? Benarkah ia pun berharap insiden ini dapat menjadi suatu pertanda baik untuk biduk rumah tangga mereka yang kabarnya akan berakhir rujuk? Iya, katanya sakit. Kenapa? Sakit apa? Yang aku dengar sih sakit, ada kecelakaan, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Kecelakaannya seperti apa? Aku juga belum dapat kabar detailnya. Kemarin dan aku langsung telepon juga, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Aku juga nunggu kabar detailnya. Aku juga khawatir dan nunggu kabar detailnya. Handphonenya nggak di dia, di manajernya. Tapi aku sudah tanya sih. Tunggal kah? I don't know. Aku juga nggak tahu. Kabarnya dari manajernya Lady. Karena memang kita ada janjian juga ya kemarin tuh memang harus ada live ya. Tapi belum bisa dilakukan kayak gitu. Aku mendoakan yang terbaik saja. Aku sudah sampaikan dengan Lady, aku mendoakan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah, ya silakan, dengan semua keputusan ada di tangannya Lady. Kalau memang keputusan adalah rujuk, ya silakan. Keputusan juga ada di Lady dan tidak akan mengurangi supportku sedikit pun. Jadi ya mau dia rujuk, mau dia berpisah, supportku tetap akan sama. Sementara itu, sebagai sahabat yang senasib sepenanggungan dengan Lady, Inara Rusli mengaku tidak terlalu mengetahui banyak tentang insiden yang terjadi beberapa waktu lalu itu. Sebagai sahabat, Inara pun hanya memberikan dukungan kepada Lady Nayawan yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan. Tahu, tapi aku belum dapat updatean di mana dia dirawat. Cuman saat ini dia minta waktu untuk recovery dulu sih. Yang jelas lumayan memprihatinkan kondisi dia. Ya mohon doanya aja. Udah. Tadi barusan udah hubungin dia. Nggak tahu, aku juga barengan kecelakaan. Oh gitu, lagi barengan. Nggak tahu, nggak janjian kok, sumpah. Tapi satu kejadian atau gimana kak? Nggak ngerti, aku bisa barengan gitu. Di lain sisi, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Randy Kiernet seolah masih menyisakan dampak yang amat besar. Bahkan, walaupun kini Randy sudah berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik, serta banyaknya dukungan dari netizen yang seolah menjadi angin segar untuknya. Namun tetap saja, keputusan untuk menyelamatkan rumah tangga bergantung kepada pertimbangan Lady yang dalam hal ini merupakan korban yang hatinya sudah dihancurkan Randy. Lantas, akankah permasalahan ini pun mampu membuat Lady untuk berpikir ulang? Ataukah hal ini semakin membuat Lady memendam kemarahan yang amat besar kepada suaminya itu? Dari Mbak Lady sih belum ada info-info ke kita ya. Lady itu kan lagi psikologisnya lagi naik turun. Wajar ya kalau liatin dari spill semua dari bukti-bukti itu juga pasti kita semua tahulah bagaimana perasaan seorang wanita gitu. Cuman bukan masalah rujuk tapi lebih pada ini keputusan yang diambil dengan keadaan yang tenang. Kalau permintaan maafnya sih kita belum, aku baru tahu itu yang ada di Lambe Tua itu, jadi belum komunikasi ini aja. Tadi baru komunikasi dibalas tuh kayak baru jam berapa tadi jam 7 malam ya, dari siang itu ya, dari kemarin. Tapi lagi sibuk gitu kan, ngurus anak gitu kan. Jadi kita masih belum bicara hal itu. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, baik Randy maupun Lady tengah berusaha keras untuk mengambil keputusan terbaik jelang mediasi keduanya yang rencananya akan dilangsungkan pada hari ini. Lantas, bagaimanakah tanggapan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia alias PGI menanggapi hal ini? Benarkah pihak PGI pun tidak mengharapkan perceraian terjadi pada rumah tangga Randy dengan Lady? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, beralih dari kecelakaan yang dialami Lady Nayoan dan Randy Kiernet. Seperti diketahui sebelumnya, baik Randy maupun Lady tengah berusaha keras untuk mengambil keputusan terbaik jelang mediasi keduanya yang rencananya dilangsungkan pada hari ini. Keduanya bahkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar keputusan yang diambilnya nanti dapat melibatkan Tuhan di dalamnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Pendeta Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia alias PGI menanggapi hal ini? Benarkah PGI berharap tidak terjadi perceraian pada rumah tangga Lady Nayoan meski Randy sudah berselingkuh? Kita melihat sih dari dua sisi ya. Pertama dari sisi perempuannya yang adalah korban gitu kan. Nah, posisi Lady sebenarnya di sini adalah korban. Dan kalau kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya, bukti-bukti yang ditampilkan, kemungkinan ini bukan terjadi baru sekali ya. Ini udah lebih dari sekali. Nah, perempuan mana yang bisa bertahan dengan kejadian seperti itu? Dan tidak ada jaminan juga bahwa Randy di kemudian hari nanti akan benar-benar istilahnya insyaf ya, dan tidak melakukan lagi. Apalagi ini udah terjadi lebih dari sekali. Dan sebagai perempuan kita memahami betul kenapa kemudian Lady mengambil langkah untuk bercerai, dan kita memaklumi itu. Dan kalau sebagai perempuan ditanya, saya mendukung gitu, karena daripada dia hidup terus di dalam rumah tangga tetapi dia tidak bahagia dan hidup dalam situasi tertekan misalnya, apalagi ada tato sebesar itu ya di badannya Randy, walaupun sudah dihapus bekasnya itu masih ada, dan luka yang begitu dalam itu nggak mungkin bisa sembuh dalam sekali waktu sekejap permintaan maaf gitu. Permintaan maaf aja nggak akan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah apalagi dia harus melihat itu setiap hari, itu nggak akan bisa sembuh. Jadi kalau sebagai perempuan saya mendukung itu. Kita lihat lagi dari sisi agama ya, kekristenan tentunya, kita tahu bahwa perceraian itu nggak dikehendaki gitu, karena menurut Alkitab sendiri kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Nah jadi komitmen untuk hidup, komitmen pernikahan itu adalah seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau di pernikahan itu pendeta selalu ada satu ayat yang dibacakan, itu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu udah pasti banget hukumnya. Ya rajin beribadah pasti deketin lah diri sama Tuhan. Itu pasti gitu. Dan apa ya yang berubah, banyak sih. Maksudnya dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana. Mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Dan contohnya memang Pak Randy lebih sekarang fokus kepada keluarga. Kelihatan mungkin sudah sering juga ikut ibadah, terus juga dekat sama anak, jadi mungkin ngajak main dan lebih banyak mungkin di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah lihat. Sekarang juga mungkin saya coba tambahkan juga fokus pekerjaan. Beberapa kali juga saya tanya kepada Pak Randy, memang Pak Randy menyatakan bahwa
dia sekarang lebih fokus pekerjaan untuk cari penghasilan juga tentunya gitu ya. Memang Pak Randy ini juga lagi fokus komitmen untuk juga bisa membiayai juga kehidupan, tentunya kan sebagai kepala keluarga. Menurut Kepala Biro Perempuan dan Anak PGI, apa yang dilakukan Lady saat ini bisa saja karena ia ingin mengambil sedikit ruang untuk menenangkan diri. Dan ada kemungkinan bisa rujuk serta memaafkan Randy. Lalu, seperti apakah pandangan Alkitab terkait perceraian di dalam rumah tangga? Rujuk justru lebih baik karena karena kita melihat kembali ke Alkitab mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Lady saat ini adalah dia mengambil space dulu untuk dirinya sendiri. Space untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siapa tahu dengan space yang dia dapat itu, kemudian dia bisa menerima dan memaafkan suaminya dan bisa kembali lagi. Perceraian itu diizinkan kalau dalam Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat 9 itu frasa kecuali karena zina itu adalah satu-satunya alasan dalam Alkitab di mana Allah memberikan izin untuk perceraian. Seperti itu. Jadi kecuali karena zina. Di lain sisi, terlepas dari apapun, PGI menyarankan Randy dan juga Lady agar bersatu kembali. Meski begitu, harus diberikan ruang satu sama lain untuk menyikapi permasalahan ini. Pihak PGI pun meminta agar Randy tidak kembali berselingkuh. Selain itu, PGI pun juga meminta agar Lady memiliki kebesaran hati untuk memaafkan Randy agar rumah tangga mereka dapat kembali bersatu. Saya tetap mendukung untuk rujuk kembali, tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya, menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam gitu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy, dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Saya nggak bisa hanya dengan melihat fisik tampilan aja kita bisa langsung mengambil satu kesimpulan ya. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan karena kita tahu ya, menyakiti seseorang itu sangat gampang. Setali tiga uang dengan apa yang dialami Lady, Inara Rusli juga mengalami nasib serupa, di mana mobil listrik barunya menjadi korban kecelakaan. Seperti apakah kronologi kejadian kecelakaan yang dialami oleh Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Di lain sisi, setali tiga uang dengan apa yang dialami Lady,
Inara idola Rusli, rekan yang sepertinya juga memiliki nasib sama dengannya, mengalami kejadian serupa yang menimpa mobil listrik barunya. Seperti apa kronologi kejadian kecelakaan yang dialami oleh Inara? Benarkah Inara pun trauma karena kejadian tersebut? Iya, itu sebenarnya kemarin ini aku waktu mau hadir ke FYP Trans itu kan disuruh Zoom karena mereka udah live duluan. Qadarullah mereka nyuruh aku Zoom, akhirnya aku Zoom, aku nyetir sendiri posisinya ya udah karena motor depan aku berhenti mendadak, aku buang banting setir. Ternyata dari samping motor ada yang ngebut dan menghajar mobil aku ya, kena spionnya. Jadi kalau bawa mobil nggak? Enggak lah. Kalau nggak bawa mobil terus gimana, mobil jalan sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.